Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 5026 201036. Saya dari tim Unicorn MPTI kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan best practice manajemen investasi TI, paradoks produktivitas. Nah, paradoks produktivitas itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada paradoks, yang merupakan pernyataan yang seolah-olah bertentangan, berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Dan juga produktivitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, dari dua kata itu dapat disimpulkan bahwa paradoks produktivitas merupakan suatu fenomena ketidakseimbangan antara besar investasi yang dikeluarkan dengan peningkatan output produk atau layanan secara signifikan. Nah, ini contoh dari paradoks produktivitas pada penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi yang tepat akan menentukan daya saing dan kemampuan suatu perusahaan sebagai upaya meningkatkan kinerja bisnis dan masa mendatang. Di sini ada 3 sasaran utama dari upaya penerapan sistem informasi atau teknologi informasi dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan merubah gaya dan cara berbisnis. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penerapan TI ini cukup besar, serta diperlukan dukungan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih. Akan tetapi masih banyaknya SDM di Indonesia yang belum aware dengan TI, padahal perusahaan sudah terlanjur mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mendirikan infrastruktur TI. Nah, di sini paradoks produktivitas dapat muncul ketika suatu perusahaan atau organisasi sudah mengeluarkan budget atau investasi besar untuk penerapan TI, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas atau hasil yang diperoleh. Nah, adapun sebab-sebab munculnya paradoks produktivitas, yang pertama, investasi TI oleh suatu organisasi seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar. Yang kedua, masih terjadi ketidakefisienan aktivitas lain yang tidak dapat dikomputerisasikan. Yang ketiga, masih diperlukan waktu yang relatif cukup panjang untuk mempelajari dan terbiasa dengan TI hingga mencapai level mencukupi guna mendukung produktivitas. Dan yang keempat, produktivitas dalam layanan TI yang ditunjukkan oleh output layanan dan peningkatan kualitas yang sifatnya intangible memang masih sulit diukur. Nah, di sini ada 4 kategori paradoks produktivitas. Yang pertama yaitu measurement problems. Jadi output dan input dari industri yang menggunakan informasi tidak diukur dengan baik oleh pendekatan konvensional. Penjelasan termudah untuk produktivitas TI yang diukur rendah adalah bahwa pengukuran output tidak dilakukan dengan benar. Masalah pengukuran untuk penggunaan TI terdapat di sektor layanan dan di antara white collar works. Yang kedua, time lags. Keterlambatan waktu pembayaran ke teknologi informasi membuat analisis biaya saat ini dibandingkan saat ini kurang menguntungkan. Gagasan bahwa teknologi baru mungkin tidak memiliki dampak langsung secara umum. Dalam bisnis, sebagai contoh, sebuah survei eksekutif menunjukkan bahwa banyak yang memperkirakan akan membutuhkan waktu hingga 5 tahun agar investasi TI terbayar. Kemudian yang ketiga ada redistribution. TI mungkin bermanfaat bagi perusahaan individu, tetapi tidak produktif dari sudut pandang industri secara keseluruhan atau ekonomi secara keseluruhan. Contohnya TI mengatur ulang saham kue tanpa membuatnya lebih besar. Yang keempat, mismanagement. Secara keseluruhan, TI benar-benar tidak produktif di tingkat perusahaan.
investasi tersebut dilakukan karena pembuat keputusan tidak bertindak untuk kepentingan perusahaan. Sebaliknya, mereka meningkatkan kelonggaran mereka yang tidak efisien atau hanya menggunakan kriteria yang sudah ketinggalan zaman untuk pengambilan keputusan. Nah, adapun referensi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi ini, yaitu dari sis.binus.ac.id dengan judul The Productivity Paradox, dan juga dari kompasiana.com dengan judul Paradoks Produktivitas pada Penerapan Teknologi Informasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.